Selamat datang di aplikasi e-Office milik Bandar Udara Jawa Tarakan. Di video kali ini kita akan coba melihat salah satu menu dari bagian pelayanan dan kerjasama yang digunakan untuk proses penagihan terhadap tagihan-tagihan mitra yang bekerja sama dengan Bandar Udara Jawa Tarakan. Baik, langsung saja. Untuk fitur ini itu nanti sudah terintegrasi dengan virtual account. Jadi nanti tagihan-tagihan yang ditagihkan kepada mitra-mitra yang bekerja sama itu dapat melakukan proses pembayaran tagihannya melalui virtual account-nya. Jadi di video kali ini nanti coba kita akan melihat bagaimana cara menggunakan fitur atau menu dari penagihan kerjasama ini sampai dengan terbitnya virtual account yang nantinya bisa digunakan oleh mitra untuk membayar tagihan-tagihan yang diterbitkan. Baik, langsung saja. Langkah pertama kita langsung buka aplikasi e-Office melalui alamat eoffice.jawatairport.com. Kemudian langsung kita login menggunakan akun bagian pelayanan dan kerjasama. Langsung kita login. Baik, setelah berhasil login nanti akan tampil seperti ini. Langsung kita oke saja. Nah, langsung kita masuk ke menu pelayanan dan kerjasama yang sebelah kanan ini ya. Langsung kita klik. Nah, kemudian terkait menu penagihan itu ada di submenu penagihan kerjasama yang ada di nomor 2 ini. Jadi langsung kita klik saja. Nah, di menu ini itu nantinya terdapat dua scoop besar ya. Jadi yang pertama itu data tagihan terkait data penerbangan. Yang kedua itu data terkait tagihan non penerbangan. Data penerbangan ini, yang dimaksud dengan data penerbangan adalah tagihan-tagihan yang nantinya berhubungan dengan layanan penerbangan. Seperti misalkan data penggunaan counter check-in, kemudian layanan Garbarata, layanan PJP2U, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti masuk ranah data penerbangan namanya. Nah, kemudian nanti yang kedua itu ada data non penerbangan yang tidak ada hubungannya dengan penerbangan. Misalkan penggunaan listrik, air, telepon, dan lain-lain gitu ya, yang tidak berhubungan dengan data penerbangan. Nah, itu nanti masuk bagian data non penerbangan. Nah, ketika kita pilih menu penagihan kerjasama, pertama kali nanti akan langsung kita dihadapkan dengan rekapitulasi data penerbangan. Rekapitulasi data penerbangan ini itu nanti akan diinputkan terlebih dahulu oleh admin berdasarkan data-data yang ada gitu ya. Nah, di sini nanti dari data rekapitulasi data penerbangan ini, itu nanti akan menghasilkan beberapa rekapitulasi laporan ya. Misalkan rekapitulasi laporan terkait penggunaan counter check-in, Garbarata, dan lain-lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, di sini kita tidak membahas detail inputannya ya. Karena di sini sebenarnya di video ini bagaimana cara proses penagihannya, mulai dari pembuatan nota, penerbitan surat tagihan, kemudian penerbitan virtual account, sampai dengan proses pembayaran oleh mitra. Nah, di sini nanti kalau misalkan admin ingin menginputkan data penerbangannya, tinggal klik tombol tambah data yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, di sini nanti admin bisa langsung mengisi sesuai dengan form yang tersedia, gitu ya. Nah, ini anggaplah ada dua data nih yang sudah tersedia, yaitu tanggal 16 Oktober ya, untuk ada proses kedatangan dan keberangkatan. Nah, nanti di sini coba akan kita demokan bagaimana cara proses penagihan untuk data yang nomor 2 ini ya, dari PT Garuda Indonesia misalkan, untuk proses keberangkatan. Nah, dari data ini itu sudah menghasilkan data rekapitulasi data penerbangan ya. Nah, sebagai contoh di sini, di menu rekapitulasi ini ada counter, ada PJP2U, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat data counter ini, nah perhitungan data counter ini itu hanya dihitung berdasarkan data keberangkatan ya. Jadi kalau kita lihat tadi di data penerbangan kita, itu ada data kedatangan dan data keberangkatan. Nah, yang dihitung itu adalah data keberangkatan. Nah, misalkan masuk di counter ini, rekapitulasi counter. Nah, tadi yang keberangkatan itu hanya ada di instansi misalkan Garuda Indonesia gitu ya, tanggal 16 Oktober. Nah, kemudian di sini ada jumlah penumpangnya sebanyak 191 penumpang, misalkan dengan tarif yang dikenakan per penumpangnya itu Rp2.000, maka jumlah tagihan nantinya yang akan ditagihkan itu adalah Rp382.000. Nah, di sini kemudian ada statusnya belum dibuatkan nota ya.
Nah, karena memang kita belum bikin nota untuk data counter ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin melihat lagi model data yang lain, misalkan PJP2U gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada satu data, misalkan dari Garuda Indonesia juga. Ini ada 191 penumpang, kemudian dengan tarif Rp65.000 per penumpang. Jadi total yang ditagihkan nanti adalah Rp12.415.000. Nah, ini juga statusnya belum ada nota. Begitupun untuk rekapitulasi yang lain ya, terkait data keberangkatan dari PT Garuda Indonesia ini. Nah, nanti data-data ini akan coba kita buatkan nota tagihan, kemudian sampai dengan penerbitan surat penagihan, kemudian proses pembayaran, sampai dinyatakan lunas gitu ya, melalui virtual account. Baik, ini data penerbangan. Misalkan kita lihat lagi untuk data non-penerbangan. Nah, untuk data non-penerbangan kita bisa lihat di menu data master ini ya. Nah, di sini ada data penerbangan dan non-penerbangan, kita pilih saja. Nah, misalkan sebagai contoh, kita sudah punya satu data di sini ya. Untuk PT Garuda Indonesia juga, untuk periode Oktober itu ada tagihan listriknya itu sebesar 350.000. Nah, ini nanti bagian listrik atau admin ini bisa menambahkan data penggunaan listrik dari instansi-instansi yang bekerja sama ya, atau mitra yang bekerja sama dengan Bandara Udara Juanda Tarakan dengan cara mengklik tombol tambah data. Nah, silakan nanti diinputkan di sini, kemudian disimpan datanya. Nah, ini sebagai contoh ya, tadi ada data listrik, ini satu data. Nah, kalau misalkan untuk data yang lain bagaimana? Misalkan data yang lain itu ada data air misalkan. Nah, berarti di sini nanti diinputkan untuk penggunaan air oleh mitra-mitra yang bekerja sama, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh kita lihat untuk data listrik dulu ya. Di sini ada sudah satu data yang diinputkan untuk periode tagihan Oktober ya, untuk listrik PT Garuda Indonesia ini. Baik, statusnya juga belum ada nota. Nah, coba kita bikinkan nota tagihan. Anggaplah kita ingin menagih ke PT Garuda Indonesia, misalkan tagihan yang ingin kita buat, misalkan kita ambil untuk data penerbangan itu misal data counter ya, penggunaan counter check-in, sama satunya untuk data non penerbangannya adalah data penggunaan listrik ya, totalnya 350.000 ini. Oke, kita langsung buat nota tagihannya dulu. Nah, di sini langsung kita pilih di menu nota tagihan. Yang pertama kita buat nota tagihan untuk data penerbangan. Kita pilih. Nah, di sini langsung kita buat atau tambah data. Oke. Nah, layanannya tentu yang berhubungan dengan layanan penerbangan ya. Yang tadi ada misalkan kita mulai dari counter dulu. Artinya kalau ada keberangkatan, maka ada penggunaan counter check-in gitu ya. Tadi ada satu data di tanggal 16 Oktober, coba kita tagih itu. Nah, instansinya kita pilih misalkan PT Garuda Indonesia, tanggal nota penagihannya tertanggal hari ini saja. Kemudian di sini ada tanggal jatuh tempo, misalkan jatuh temponya tanggal 9 sebagai contoh saja. Kemudian periode nota tagihan, ini tadi kita kan punya data di tanggal 16 Oktober ya. Nah, misalkan di sini kita tinggal memilih, anggaplah dari data tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober misalkan. Nah, kebetulan datanya cuma satu ya. Nah, di sini otomatis sudah muncul ya, data tanggal 16 tadi itu totalnya 382.000. Nah, kemudian di sini ada denda atau tidak. Kalau misalnya tidak ada denda, maka ini langsung dinolkan saja. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan. Ini ada lebih bayar atau kurang bayar. Nanti admin yang tahu prosesnya ya. Ini terkait dengan kurang bayar atau lebih bayar di periode sebelumnya. Kemudian di sini ada uraian tambahan, misalkan ini untuk Oktober 2024. Nah, kemudian pejabat yang bertanda tangan siapa? Misal saya pilih salah satunya saja. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Oke, kalau sudah berhasil disimpan, nah, nanti akan tampil seperti ini. Nanti tinggal kita oke saja. Maka nota tagihan untuk penggunaan counter check-in sudah dibuat ya. Nah, di sini statusnya terlihat belum dibuatkan surat penagihan. Oke, ini untuk nota tagihannya. Nah, kemudian kita bikin lagi nota untuk data listrik tadi ya, non penerbangan. Kita pilih nota tagihan, non penerbangan. Nah, di sini tinggal kita klik tombol tambah data, kemudian jenis layanannya tadi listrik. Oke, kemudian instansinya sama ya, karena kita ingin menagih ke PT Garuda Indonesia, kita pilih instansinya. Tanggalnya sama saja,
tanggal nota hari ini, tanggal jatuh temponya kita samakan tanggal 9, kemudian tagihan untuk bulan Oktober. Nah, tadi totalnya 350.000. Dendanya misalkan tidak ada, kemudian uraiannya ini untuk listrik Oktober 2024, pejabat penanda tangan kita pilih, kemudian kalau sudah kita simpan. Oke, ini sudah berhasil dibuat untuk nota listrik ya. Baik, jadi ada dua nota yang sudah kita buat terkait penggunaan counter check-in tadi 382.000, kemudian penggunaan listrik 350.000. Ini statusnya dua-duanya belum dibuatkan surat penagihan. Baik, setelah nota tagihan dibuat, langkah berikutnya adalah akan dibuatkan surat penagihan yang nantinya akan diberikan kepada mitra. Di surat penagihan ini, itu nanti bisa terdapat lebih dari satu nota tagihan yang akan ditagihkan. Oke, nah langsung kita pilih menu surat penagihan di sini. Nah, di menu surat penagihan ini, kita langsung bisa bikin surat penagihannya dengan cara mengklik tombol tambah data. Oke, kita pilih tanggal surat penagihannya misalnya hari ini. Kemudian perihalnya tagihan, misalkan ini sebagai contoh saja, tagihan bulan Oktober 2024 sebagai contoh ya. Kemudian PLH ini kalau misalkan ada pejabat yang menandatangani ini tapi sedang PLH ya, atau ada pelaksana hariannya nanti bisa kita pilih ya, tapi kalau tidak nanti pilih tidak saja. Kemudian kita pilih pejabat penandatangannya, misalkan sebagai contoh, saya pilih Pak Agung saja, ini sampel saja. Kemudian instansi yang mau ditagihkan siapa? Tadi PT Garuda Indonesia. Nah, kemudian klasifikasi surat penagihannya misalkan segera, kemudian, nah ini terpenting ya, tanggal jatuh tempo. Tadi dua nota yang kita buat, itu tanggal jatuh temponya itu tanggal 9 November. Nah, ini kita langsung pilih di sini tanggal 9 November. Nah, ketika kita pilih tanggal 9, maka semua nota di tanggal 9 itu akan tampil di tabel yang ini. Nah, di sini tadi ada dua ya, ada nota counter dan nota listrik. Nah, di sini tinggal kita pilih mana yang akan ditagihkan. Misalnya ini ada di kolom pilihan, tinggal kita centang misalnya dua-duanya. Maka ketika saya centang ini, maka total tagihannya akan diakumulasi ya. 382.000 ditambah 350.000, totalnya 732.000. Nah, isi surat ini kalau misalnya ada keterangan tambahan yang ingin dimasukkan di dalam surat penagihannya. Oke, nah misalkan di sini saya tambahkan tagihan bulan Oktober 2024. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Baik, kalau berhasil dibuat surat penagihannya, maka tampil seperti ini, kita oke. Nah, di sini yang terpenting dilihat adalah surat penagihan ini tidak bisa langsung diberikan kepada mitra, namun harus melewati proses cross-check dan persetujuan dari pimpinan bagian ya. Yang pertama di level kasih, kepala seksi. Makanya di sini status surat saat ini itu menunggu kasih itu artinya persetujuan kasih. Nah, di sini juga kalau belum disetujui kasih, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, nanti setelah kasih setuju, naik lagi persetujuan kabid atau kepala bidang. Nah, nanti setelah kabid atau kepala bidang menyetujui, baru kemudian di kolom nomor virtual account ini, baru bisa kita generate virtual account-nya, yang nantinya akan diberikan kepada mitra. Dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia, yang akan kita tagihkan layanannya tadi. Oke, coba kita lakukan persetujuan di level kasih ya. Nah, ini saya keluar dulu, saya log out. Kita coba login sebagai kasih kerjasama. Baik, ini coba kita sudah berhasil login sebagai kasih kerjasama. Ini langsung saya oke. Nah, di sini kelihatan ya. Ini sebagai kasih kerjasama. Nah, nanti kasih kerjasama masuk ke bagian pelayanan kerjasama, kemudian memilih lagi penagihan kerjasama, kemudian ke bagian surat penagihan. Nah, di sini ini data yang dibuat tadi oleh admin ya. Jadi sebenarnya pada saat tadi sudah berhasil dibuat surat penagihannya oleh admin, maka kasih kerjasama akan menerima notifikasi berupa WA ya.
Di sini mungkin tidak kita tampilkan WA-nya, tapi nanti akan menerima notifikasi WA bahwa ada surat penagihan yang harus dicek dan dilakukan persetujuan. Nah, nanti setelah kasih kerjasama masuk di surat penagihan, nanti kasih kerjasama bisa ke kolom aksi. Di sini ada tombol lihat, diklik tombol lihatnya. Nanti kasih bisa mengecek tagihan-tagihan yang ada. Nah, kemudian melakukan persetujuan. Misalnya di sini setujui. Ini tinggal kita klik setujui. Oke, surat sudah disetujui. Nah, maka surat ini statusnya akan berubah menjadi menunggu kabit. Menunggu kabit ini artinya menunggu persetujuan kepala bidang kerjasama. Nah, jadi kasih sudah selesai. Nah, sekarang coba kita login sebagai kabit pelayanan dan kerjasama ya, untuk melakukan persetujuan surat penagihan. Ini kita keluar. Nah, sekarang kita login sebagai kabit kerjasama. Baik, ini sudah berhasil login sebagai kabit kerjasama, saya oke. Nah, sama prosesnya ya, kabit nanti masuk ke bagian pelayanan dan kerjasama, kemudian penagihan kerjasama, kemudian di surat penagihan. Jadi nanti kabit juga sama akan menerima notifikasi setelah kasih kerjasama itu melakukan persetujuan. Oke, nah di sini tinggal klik tombol lihat yang ada di kolom aksi. Nah, nanti akan dicek oleh kabit, kemudian lakukan persetujuan terhadap surat penagihan ini. Nah, sekarang disetujui. Oke, surat sudah disetujui. Nah, di sini sebenarnya di level kabit itu nanti setelah disetujui status suratnya langsung berubah jadi disetujui. Nah, setelah ini barulah kemudian admin bisa melakukan atau mengenerate nomor virtual account-nya. Gitu ya. Nah, di sini kalau sekilas terlihat di kolom nomor VA ini itu sudah muncul tombol generate VA ya, generate virtual account. Tapi ini nanti akan dilakukan oleh admin kerjasama. Oke, sekarang kita tinggalkan halaman kabit kerjasama, kita keluar. Nah, sekarang kita login lagi sebagai admin. Baik, nah ini sudah kembali lagi ya, kita login sebagai admin kerjasama, kita masuk lagi ke menu penagihan kerjasama di bagian surat penagihan. Jadi nanti setelah kabit selesai menyetujui, maka admin akan mendapatkan notifikasi WA bahwa kabit sudah menyetujui dan kita siap mengenerate virtual account-nya. Nah, di sini kita lihat di kolom nomor VA. Nah, di sini sudah ada tombol generate VA ya. Nah, kita tinggal klik tombol generate VA ini untuk menerbitkan nomor virtual account yang nantinya akan diberikan kepada mitra yang akan membayar. Dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia. Langsung kita generate VA-nya. Nah, kita klik, kemudian nanti kalau muncul seperti ini bisa diberikan keterangan tambahan. Misalkan nama instansi atau mitranya boleh, jadi ketika nomor VA-nya dimasukkan nanti akan tampil nama ini gitu ya, atau keterangan yang ada di sini. Oke, misalnya kita gunakan nama PT Garuda Indonesia, kemudian generate VA. Nah, kalau sudah, maka otomatis nomor virtual account-nya ini akan tampil di kolom VA. Nah, selanjutnya, kalau nomor VA-nya sudah di-generate, kita lihat di kolom aksi, itu otomatis nanti akan muncul tombol kirim. Nah, tombol kirim ini, itu nanti ketika kita klik, maka surat penagihannya akan langsung diterima oleh mitra. Dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia. Dan di dalam surat penagihan itu juga sudah disertakan nomor virtual account-nya. Oke, langsung ya, kita coba kirim ke mitranya. Kita klik. Nah, surat telah dikirim ke instansi. Dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia. Nanti PT Garuda Indonesia akan mendapatkan notifikasi WA bahwa ada surat penagihan baru yang telah dikirimkan ke mereka. Oke? Nah, di sini sistem akan secara real time melakukan pengecekan terhadap virtual account yang telah diterbitkan, gitu ya. Jadi sistem ini sudah bekerja secara real time, mengecek apakah virtual account itu sudah terbayar atau tidak. Nah, selain itu, admin itu juga bisa melakukan pengecekan secara manual. Nah, dengan cara di kolom status ini itu ada status belum bayar dan ada tombol cek.
Nah, tombol cek ini ketika kita klik, nah sebenarnya prosesnya itu adalah mengecek nomor virtual account yang sudah diterbitkan untuk PT Garuda Indonesia ini apakah sudah dibayarkan atau tidak. Nah, jadi kalau kita klik, nah belum ada perubahan berarti belum dibayarkan, gitu ya. Karena tadi jatuh temponya kan tanggal 9 November ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di sisi mitranya. Dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia. Bagaimana mereka melakukan proses pengecekan virtual account tempat mereka nanti mentransfer dana sesuai dengan jumlah tagihan yang diberikan di surat penagihan ini. Ini totalnya 732.000. Nah, untuk mitra itu nanti ada halaman khusus yang bisa diakses, yaitu di billing.juwataairport.com. Nah, ini coba saya bikin tab baru. Nah, di sini nanti mitra bisa mengeceknya di halaman billing.juwataairport.com. Nah, di sini ya. Jadi, misalnya tadi Garuda, nah tinggal login menggunakan akun yang sudah disiapkan. Oke, ini kita sudah berhasil login di halaman billing.juwataairport.com untuk akun PT Garuda Indonesia sebagai contoh ya. Nah, di sini nanti ada 3 menu di bagian bawah. Ada surat tagihan masuk, ada riwayat pembayaran, dan ada jenis layanan. Nah, jadi PT Garuda Indonesia nanti setelah mendapatkan notifikasi bisa mengecek tagihannya di halaman ini. Nah, tinggal klik di bagian surat tagihan masuk. Nah, di sini sudah terlihat satu data surat penagihan yang masuk ya. Nah, di sini surat penagihannya bisa dilihat, tinggal diklik, ini sudah disediakan PDF-nya. Jadi mitra bisa mengklik, coba kita klik ya. Nah, di sini sudah terlihat nih. Nah, inilah tagihan yang diterbitkan tadi oleh Bandar Udara Juwata Tarakan untuk PT Garuda Indonesia. Nah, di sini terlihat totalnya 732.000. Nah, tagihan itu harus dibayarkan melalui virtual account. Nah, nomor virtual account-nya ini. Paling lambat tanggal 9 November. Oke, nanti mitra tinggal melakukan pembayaran di sini. Nah, kita kembali ke halaman billing. Nah, di sini juga mitra bisa melihat lampiran terhadap jumlah tagihan yang ada di surat penagihan ini. Nah, di surat penagihan ini tadi ada jasa counter, itu totalnya 382.000. Kemudian ada jasa pemakaian listrik, 350.000. Totalnya 732.000. Nah, itu masing-masing notanya bisa dilihat di lampiran. Misalkan lampiran pertama, nota pertama. Nah, ini bisa terlihat, oh ini nota untuk counter tadi. Ya. Untuk counter, pelayanan jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan. Nah, kemudian misalkan nota kedua, oh ini untuk nota listrik. Nah, jasa pelayanan listrik gitu ya. Nah, ini totalnya 350.000. Oke, nah ini surat tagihan yang masuk. Jadi nanti tinggal mitra melakukan pembayaran melalui virtual account yang tertera di surat penagihan tersebut. Oke, nah kemudian di menu kedua di sisi mitra itu ada riwayat pembayaran. Ini kalau kita klik, ini riwayat pembayarannya belum ada ya. Jadi nanti setelah pembayaran dilakukan, dinyatakan lunas, barulah masuk datanya di riwayat pembayaran di sini. Bagaimana status pembayarannya, apakah lunas atau tidak. Nah, kemudian di sini nanti juga ada kwitansi. Kwitansi ini nanti baru diterbitkan setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerima. Oke, nah nanti kwitansinya setelah diterbitkan, maka nanti bukti kwitansi penerimaan bisa dilihat oleh mitra dan di-download di bagian kwitansi ini. Baik, nah sekarang ini coba kita demokan untuk pembayarannya ya. Kalau ini kita cek tadi, ini belum ada pembayaran. Nah, sekarang coba kita lakukan proses pembayaran melalui virtual account ini. Baik, kita tunggu sejenak. Nah, sekarang coba kita refresh kembali. Apakah pembayaran sudah diterima atau belum? Nah, ini sudah berhasil diterima ya. Jadi pembayarannya sudah masuk di nomor virtual account ini dan status pembayarannya sudah dinyatakan lunas. Nah, di sini terlihat bahwa pembayaran melalui VA atau virtual account yang diterbitkan sudah berhasil diterima di rekening bandara.
Nah, ini selanjutnya tinggal dibuatkan kwitansi, ya. Nah, di sini tinggal kita klik tombol kwitansi. Oke, kita bikinkan kwitansi tanda terima. Misalkan tagihan ini nomor berapa, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Nah, misalkan tanggal nota penagihannya tanggal 3 tadi. Nah, ini uraiannya bisa ditambahkan. Kemudian pejabat penandatangannya, misalkan siapa gitu. Misalkan Pak Herli. Nah, kemudian disimpan. Oke, ini tanggalnya belum dipilih, tanggal hari ini saja. Simpan. Oke, nah ini kwitansinya sudah diterbitkan. Nah, sekarang kita cek di sisi mitra ya, di billing, di sini. Nah, ini coba kita kembali dulu. Nah, kita lihat di riwayat pembayaran. Nah, di riwayat pembayaran ini sudah muncul ya, tagihan untuk surat penagihan nomor sekian, itu sudah dinyatakan lunas. Dan kwitansinya sudah terbit. Di sini kwitansi sudah bisa kita lihat. Nah, ini kwitansi tanda terima yang nantinya akan diterbitkan setelah pembayaran diterima. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini kita sudah berhasil melihat proses mulai dari pembuatan nota, pembuatan surat penagihan, penerbitan nomor virtual account, sampai dengan proses pembayaran dilakukan. Baik, kurang lebih seperti itu terkait integrasi pada menu penagihan kerjasama dengan virtual account milik Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia yang bekerja sama dengan pihak Bandar Udara Juanda Tarakan. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan yang diberikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di penjelasan menu-menu berikutnya. Terima kasih.